Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ismi Isnaini. Di video kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan sahabat saya. Dia adalah ibu rumah tangga, kemudian dia juga kerja di salah satu perusahaan. Dan yang amazed, dia juga membangun bisnis rumahan. Dia produksi minuman herbal yang bisa dikategorikan sebagai jamu, tapi jamu ini sebenarnya sudah banyak yang membuat, menjualnya juga. Tapi yang bikin saya bertanya-tanya dan ingin tahu lebih lanjut ini, penjualannya dia itu minim banget, paling sedikit itu 100 botol per harinya, itu paling sedikit. Nah, kalau yang banyak ya pastinya lebih dari 100 dong. Nah, penasaran nggak teman-teman bagaimana ceritanya, awal mulanya sampai bisa di sekarang itu kayak apa? Nah, ini dia orangnya, dia biasanya dipanggil Wida. Oke Wida, ini salah satu produk dia, salah satu produk jamu dia. Dan sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut tentang salah satu produknya ini, dan masih ada beberapa produk juga yang mau saya tunjukkan, kita tanya-tanya dulu ke dia ya. Oke, sekarang kesibukannya apa Wida? Kalau sekarang sih sibuknya ya kerja, terus di ibu rumah tangga juga. Ya gitulah kalau wanita ya, bekerja. Terus mulai bisnis juga sih, bisnis jualan-jualan gitulah. Nah, ini yang menarik. Bisnis jualan ini sejak kapan sih kamu? Mulainya itu waktu di pandemi. Mulainya itu iseng-iseng sebenarnya. Dari keluarga aku kan suka minum jamu, terus ya kayak jamu banyak lah macam-macam gitu. Lah anak saya tuh juga suka. Kita tuh seringnya pergi beli tapi jaraknya agak jauh dari rumah. Nah, aku kalau pulang kerja itu kan males tuh kemana-mana. Terus coba iseng-iseng aja lah bikin panci kecil gitu. Lah kok lumayan sih, anakku kok juga suka. Terus iseng-iseng kata ibuku bilang, coba kok jual, suamiku yang dukung. Jadi ya sudahlah, coba-coba iseng-iseng. Awalnya ya cuma beberapa botol gitu, tak bawa, tak posting. Kok masih ada yang minat ya, maksudnya kok lumayan lah yang minat gitu. Jadi ya mulai nambah-nambah. Terus variannya juga mulai nambah, iseng-iseng tuh. Dari buka-buka YouTube lah iseng-iseng, kok ada minuman kayak serai, jahe, madu, sejadu. Oke, sejadu berarti yang mana? Yang ini kayak gini. Ini tuh serai, jahe, madu, serai. Ini manfaatnya buat biar buat peradangan. Ini kalau diminum hangat cocok, diminum dingin juga cocok. Terus tak kasih selasi gitulah buat mempercantik kemasannya aja sih. Berarti nggak ada manfaat, maksudnya nggak ada manfaat khusus gitu? Iya, nggak ada manfaat khusus. Berarti awal pembuatannya ini, jual jamu ini awal 2019. Iya, 2011. Oke, berarti sudah jalan hampir 3 tahun berarti ya? belum sih, belum. Dua tahun. Itu pandemi akhir-akhir tahunan kok. Masih berarti 2020 lah. 2019 kali. Iya, 2019 kan mulai Covid-nya Ya. gitu. akhir tahun kan akhir berarti tahun, 2019 berarti 1 tahunan lah ya. 1 tahun. Iya. Tapi 1 tahun ini udah emes banget loh. 1 tahun 1 bulannya sudah produksi ribuan, ya kan? Nah, itu berarti 1 bulan pertama itu langsung produksi ribuan atau bertahap gitu? Enggak sih, produk pertamaku itu kunyit sama beras kencur. Oh, kunyit, beras kencur. Awal-awalnya. Oke, itu perharinya awal-awal berapa botol? Dulu tuh cuma 4 botol, terus 10 botol, nambah lagi puluhan botol. Awal-awal dulu pun cara buat pemasarannya itu lewat titip-titip di warung sih. Titipnya itu di tempat ibuku kan jualan ya. Terus kok banyak yang suka gitu.
jadinya ya mulai nambah lah. Ibuku juga kan kalau mau ngasih kemasannya itu nggak mau kayak 10 atau berapa, langsung banyak gitu loh dipenuhi. Kalau dulu itu kan jualan sebelum bikin jamu itu kan kemasan produk minuman yang lain-lainnya gitu ya. Berarti yang bermerek-merek. Lah males kalau buat ke pasarnya lagi atau apa ya wis lah jamu muai dele dek warung ngomongnya gitu. Terus ada orang beli atau apa gitu, iki lho rek cobaan gawe nenek anakku, cobaan ngomongnya gitu. Ya wis mulai beli-beli gitu. Ibuku cepet juga sih habisnya sehari itu 10. Di 10 itu mulai nambah lagi 20. Terus untuk pemasarannya sih dibantu ya, kayak promoin gitu adikku dari temennya kan banyak, terus suamiku juga, terus ya aku awalnya sih ya temen sih, nanti aku nyoba komennya apa, kurangnya apa kayak gitu, nanti tak perbaiki lagi, terus ngepas, terus dapat takerannya segini, terus mulailah jadi banyak juga yang mau mulai jualin, jadi reseller berarti. Jadi reseller. Oke, jadi selama ini penjualannya awalnya itu dari penjualan offline berarti ya? Ya. Dari offline baru ke online. Oke, berarti selama produksi apa aja sih kendalanya? Kalau selama ini kendalanya itu waktu ya, soalnya kan kita kerja ikut orang itu kan pasti ada jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Ya harus pintar-pintar ngatur waktunya aja sih. Kadang kalau di tempatku itu ada 2 shift, shift pagi atau shift siang. Jadi 1 minggu shift pagi, terus minggu keduanya shift siang kayak gitu ya. Aku harus ngatur waktunya. Kalau pagi itu pulang kerja itu baru mulai prepare-nya, nanti suami datang itu dibantuin buat bikinnya. Kalau siang gitu paginya itu mulai kayak ngupasin bahan-bahannya, terus nyiapin botolnya, terus masak airnya juga. Nanti kan pulang kerja, aku kalau shift siang itu pulangnya jam 6, nyampe rumah gitu kan paling enggak setengah 7-an lah ya. Itu mulai langsung, jadi yang bikin nanti tuh kalau shift siang ya itu suamiku yang bikin. Awalnya paginya kan sudah tak preparein gitu ya, nanti suamiku yang lanjutin, aku sama anakku. Oh iya, oke. Sebelum jual produk jamu ini, apa pernah jualan produk-produk lain? Dulu pernah coba bikin buka toko pakaian kayak gamis, terus tas, macam-macam gitulah yang aksesorisnya wanita gitu. Cuma berjalan sekitar 1 tahunan aja sih sebelum pandemi itu. Setelah pandemi agak mulai sudah ndak berani lanjutin, soalnya kan aku kalau belanja atau kulak bahannya itu kan di luar kota ya. Jadi kayak dulu itu kan ada penyekatan atau ada pembatasan mobilitas kayak gitu, jadi ndak berani. Meskipun kulak atau belanjanya lewat online pun aku takut nanti nggak tahu bahannya kayak gimana atau apa, jadi aku mending milih stop aja lah. Oke, berarti sekarang jual bajunya, jual pakaiannya sudah stop atau masih tetap lanjut? Gimana ya, mungkin jualannya itu adikku yang lanjutin. Berarti tapi kamunya yang stop? Aku yang stop, adikku yang lanjutin. Jadi dia tuh kayak buka open order kayak gitu aja sih, nggak nyetok yang kayak dulu, buka toko kayak dulu, sudah nggak berani lah. Berarti sekarang jualannya sesuai dengan pesanan aja? Pesanan aja. Setiap orang kan punya titik rendah dalam kehidupan, perjalanan hidup. Sebelum ada sampai di titik ini, bisa produksi sendiri dengan ratusan botol bahkan ribuan per bulannya. Ada nggak sih titik dimana kamu benar-benar yang kayak hopeless, kemudian kayak ngerasa hidup ini kayak nggak berpihak gitu sama kamu, atau malah sebaliknya kamu yang positif kalau suatu saat bakal sampai di tujuan kamu? Ada nggak sih peristiwa atau momen dimana kamu ngerasa ya sudahlah gitu?
Kalau aku untuk titik terendah dalam perjalanan hidup sih rasanya belum pernah ya, tapi ya enggak mau juga sih. Ya, semoga tidak ada. Oke. Soalnya apa ya, kalau aku dalam hidup itu apa ya, kalau mau apa atau apa itu tak bener-bener tak pikirkan dulu. Terus kemarin tuh ceritanya ya, dulu awal buka toko baju itu kayak gerusa-gerusu kayak gitu loh. Oh iya. Terus gerusa-gerusu, terus nggak ngomong juga sama orang tua, tiba-tiba buka ini buka itu. Ya akhirnya ibu dulu waktu mulai stop itu bilang, makanya kalau apa-apa itu bilang oh dulu tuh iya kalau aku setuju kayak gitu, ibu kalau setuju. Terus mulai jualan jamu ini tuh bener-bener dapat restu, kayak dukungan banget gitu loh, kayak dibeliin kompor, dibeliin panci, kayak apa ya, kayak didukung banget. Terus suami juga, semuanya lah yang dukung kayak gitu sih. Oh iya, berarti kuncinya harus ada dukungan dari keluarga lah ya. Kita tadi sudah bahas banyak banget cerita dari awal perjalanan produk jamu ini sampai di titik ini, tapi kita nggak tahu kenapa dinamain Jamoni di produk jamu ini, kok nggak nama yang lain, kok Jamoni ini diambil dari mana namanya? Kalau ambil dari Jamoni itu gimana ya, kata Jamoni itu kan kayak menyehatkan kayak gitu ya, Jamoni kayak Jamoni awak dewe lah kayak gitu. Jadi cuma apa ya, tak kasih agak lulutan Jamoeni kayak gitu loh. Oh, jadi penulisannya itu agak alay gitu ya. Agak alay gitu lah, kayak zaman sekarang lah. Tapi tetap intinya jamu kayak gitu. Oh ya, oke. Nggak jauh dari kata jamunya. Oke, sampai sekarang Jamoni ada berapa produk? Dari awalnya berapa sampai sekarang sudah produksi berapa produk? Kalau sekarang kalau kemasan botol itu awalnya cuma 2 ya, kunyit asem sama beras kencur. Terus iseng-iseng lagi nambah varian yang mungkin sekarang kalau di sini tuh mungkin belum ada ya. Itu kayak sereh jahe madu, singkatnya sejadu. Kalau semonli, sereh lemon sama biji jali-jali. Biji jali-jali itu sejenis biji-bijian, kayak apa ya, bentuknya itu kayak kedelai. Tapi kalau dibuat minuman itu ada banyak khasiatnya juga. Itu awalnya juga baca-baca sih, terus nyoba-nyoba kok enak kayak gitulah. Untuk produknya pembuatannya ini, bahan-bahannya sampean bikin sendiri atau bikin jadi? Bikin sendiri semua sih, Mbak. Berarti memang pure semua produksi Jamoni ini, rempah-rempahnya sampean yang bikin sendiri, yang meraciknya. Meracik sendiri berarti. Oh ya. Oke, produknya itu kayak minuman gini ya. Ini yang apa ini? Ini beras kencurnya. Terus yang lainnya? Ini kunyit asam. Oke. Ini kunyit asam. Kemudian kalau ini semonli. Ya, semonli, sereh lemon sama biji jali-jali. Oh iya, oke. Terus kalau ini sejadu, sereh, jahe sama madu. Ini tak kasih selasihnya sih buat pencantik aja lah. Oh, iya. Berarti ada 4 produk ini ya, untuk yang bisa langsung minum, langsung bisa dikonsumsi. Oke. Ya, untuk produk yang selain langsung konsumsi, maksudnya rempah-rempah mentah yang nanti bisa dibuat sendiri sama konsumen, ada nggak? Ada apa itu? Itu ini contohnya kayak gini. Ini serbuk rempah. Serbuk rempah ini tujuannya untuk yang pengen diet atau langsing. Ini tuh segini tuh 50 gram isinya. Jadi bisa dibuat selama seminggu, 2 kali minum pagi sama malam. Berarti segini 1 bulan cukup ya? Atau 1 bulan enggak, ini kan buat seminggu aja sih. Oh, berarti tiap hari konsumsinya? Ya, konsumsinya. Oh, berarti tiap hari konsumsinya sebanyak 1 sendok teh. 1 sendok teh. Dan airnya berapa mili? Airnya itu 200 ml, bisa dipakai untuk hangat atau dingin. Nanti bisa dikasih perasan jeruk nipis, kasih madu, atau kasih biji selasi juga. Oh iya, oke. Keren loh, ini belum ada loh, belum ada setahu saya. Ini benar-benar yang
herbal dan aman tanpa pengawet kan ya. Oke. Oh ya, by the way, untuk harga sendiri satu pouch ini dan satu botol ini berapa sih? Kalau untuk botol segini tuh cuma 5.000 aja sih. Cuma 5.000 aja. Kalau untuk Yang pouchnya segini 10.000. Murah kan guys? Murah guys. Oke, nanti untuk kontak yang bisa dihubungi nanti akan saya masukkan ke deskripsi video ini ya. Oke, untuk planning ke depannya untuk Jamoni ini apa? Kalau untuk kedepannya sih pengen lebih banyak kayak pengemasannya dalam bentuk cup atau botol yang lebih agak besar. Terus untuk pemasarannya juga sih pengen yang lebih ke kayak nyoba di luar kota atau lebih memperluas lah kayak gitu. Oh iya, lebih memperluas market lah ya. Berarti untuk sementara ini kayak Smonlis, Jatuh, beras kencur sama apa tadi? Kunyit asam. Kunyit asam masih diproduksi di langsung konsumsi langsung Iya. langsung bisa ini ya, langsung botol. Asam botol. Belum ada yang kemasan kayak gini. Ya pengennya sih nanti. Oh berarti ya. next time Next time. akan ada selanjutnya Jamoni yang serbuk yang bisa teman-teman Bikin di rumah. di rumah sendiri atau bisa juga dijual, ya kan? Ya dijual kembali. Mungkin nanti akan ada harga apa ya, harga grosir lah ya. Oke, berarti next time akan ada produk yang pouch yang mentahan yang bisa teman-teman buat sendiri dan bisa langsung dipakai apa ya, dijual lah ya. Berarti next time semoga tahun depan lah ya, tahun depan semoga bisa terwujud planningnya. Oke. Oke, selanjutnya pesan-pesan deh, terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang pengen mulai usaha, yang mulai bisnis. Soalnya melihat sampean kan nggak ada background bisnisnya. Selama saya kenal kuliah, kan kuliah kan fokusnya belajar, nggak pernah jualan-jualan atau Nggak ada apa. pemikiran ke sana lah ya. Sedangkan saya sendiri yang dari awal masuk itu udah langsung jualan sampai sekarang dan penjualannya ya alhamdulillah. Cuman yang bikin emes kan sampean yang baru banget bisa sampai ribuan itu loh yang bikin emes. Nah, itu pesan-pesan buat teman-teman kayak apa? Kalau mau memulai bisnis itu coba dari hobi kalian ya. Karena kalau mulai bisnis dari hobi itu mau capek atau mau melakukan apa-apa itu seneng aja lah kayak gitu. Bukan beban berarti ya. Bukan beban. Terus kalau mau masih bingung memulai apa itu coba-coba. Kalau nggak dicoba nggak ada hasilnya. Berarti mulai aja dulu, nggak usah lah. mikir Ya. kayak apa ke depannya. Kayak apa? Pokoknya harus mulai jalan aja, sekarang. nanti pasti tahu kok. Maksudnya ini kemana, mau dibawa kemana sih kayak lagu. Berarti akan ada titik di mana nemu Ya, ini loh nemu gitu ya. passionnya gimana kayak gitu. Oke, sekian video kali ini. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.